Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nabi Gadget. Di tangan saya kali ini ada Realme Narzo 20 Pro. Buat saya ini kali pertama ya pegang smartphone Narzo series. Seri Pro-nya ini kayaknya sih lebih menarik ketimbang seri Narzo 20 yang biasa, karena ada minor upgrade dibanding seri Narzo sebelumnya. Mulai dari SoC Helio G95 dan teknologi Super Dot Charge 65W yang katanya kencang banget buat dipakai ngecas. So langsung aja ya, mulai dari impresi pertama saat ngelihat HP ini yang menurut saya sih nggak punya faktor wow, terutama dari segi desain. Di sini saya ngomongin layout kamera belakangnya ya, nggak seperti pesaingnya yang berani nampilin desain kamera yang berbeda. Narzo 20 Pro lebih memilih untuk main aman dengan mengambil desain dari Realme 7, persis. Namun untuk varian warna hitam dengan cover belakang full plastik polikarbonat ini, coraknya nggak terlalu lebay, masih kelihatan kalem dan minimalis kok. Ya, soal desain memang nggak perlu aneh-aneh, karena seharusnya seri Narzo ini ditargetkan ke pengguna yang fokus ke gaming. Oke, beralih ke bagian depan. Ada display berukuran 6,5 inch. Resolusinya Full HD Plus berpanel IPS, pakai kaca Corning Gorilla Glass, tapi nggak dikasih tahu tipe yang mana. Juga udah support refresh rate 90Hz, dan kemudian ada kamera model pansel di sudut atas layarnya. Lanjut ke performance. Ada minor upgrade dari sisi SoC, yaitu penggunaan MediaTek Helio G95 dari sebelumnya G90T di Realme Narzo. Terus perbedaannya di mana? Nah, pada dasarnya G95 itu punya spek dan arsitektur yang mirip loh dengan G90T. Bedanya di G95 clock speed GPU-nya sedikit lebih tinggi dan ada kemungkinan di overclock, jadi dari segi performance ya hampir nggak ada perbedaan yang signifikan. Toh buat gaming sudah tentu SoC ini masih bisa diandalkan. Hanya mungkin karena fabrikasinya masih mentok di 12 nanometer, Realme tetap ngerasa perlu nambahin sistem pendingin yang dinamain Carbon Fiber Cooling System, yang seharusnya bisa menjaga HP ini dari overheat yang berlebihan. Layarnya sejauh ini juga cukup responsif dan nggak ada problem-problem semacam touch delay ataupun ghost touch, terasa nyaman aja kok. Oke, jadi refresh rate 90Hz dan performance dari Helio G95 ini bakalan cepet ngabisin baterainya yang hanya berkapasitas 4500 mAh. Tapi jangan khawatir, karena ada teknologi Super Dot Charge 65W yang menurut Realme bisa ngecas dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 38 menit. Ya, aslinya sih ngecas memang kerasa kenceng. Untuk kebenarannya akan saya tes lagi dan akan saya kasih tahu di video review berikutnya. Kemudian untuk user interface-nya, masih pakai Realme UI berbasis Android 10. Dalam waktu dekat kabarnya akan segera dapat update ke Realme UI versi 2 dengan Android 11. Ya, kita tungguin aja. Nah, setelah nyobain Realme UI di layar dengan refresh rate 90Hz-nya ini, ternyata enak juga. UI kerasa lebih smooth, transisi animasi, scroll-scroll cukup konsisten di frame rate yang tinggi, meskipun ada, tapi jarang sekali terjadi stuttering. Aplikasi bloatware pun nggak banyak, hampir semua bisa dibuang atau di-uninstall. Kecuali dua aplikasi legend yang selalu ada di HP Realme, yaitu Baca Plus dan JNT Express. Out of the box, HP ini punya cukup banyak sisa ruang di internalnya. Sebagai info, nggak ada varian storage yang lebih rendah untuk Narzo 20 Pro ini. Jadi hanya ada varian RAM 8GB plus internal 128GB. Lanjut ke spesifikasi dari kameranya. Di bagian depan ada kamera selfie, resolusi 16MP dengan pembukaan aperture di f2.1. Yang spesial dari kamera depannya ini adalah penggunaan sensor Sony IMX471. Nah, kalau setup kamera belakangnya punya kamera utama 48MP dengan aperture f1.8, khusus yang ini nggak disebutin oleh Realme pakai sensor apa. Kemudian juga ada kamera berlensa ultrawide 8MP dan dua kamera tambahan yaitu makro dan black and white. Banyak yang bilang hasil kamera utamanya ini jelek. Iya, di kondisi low light. Kalau di luaran dan pencahayaannya cukup, menurut saya sih masih tergolong bagus. So, untuk impresi pertama saya dari HP ini cukup positif. Smartphone kelas mid-range memang biasanya selalu jadi pilihan utama, karena masih menyediakan fitur-fitur standar seperti dual SIM card dengan tambahan slot microSD terpisah dan jack audio 3,5mm. Yang terpenting, fingerprint scanner di bagian samping masih paling nyaman dan tercepat responnya menurut saya ketimbang fingerprint di bawah layar.
Berikutnya seperti biasa, saya akan pakai lebih lama lagi sambil mengeksplor lebih lanjut apakah HP ini layak dibeli di range harga 3 jutaan, atau justru sebaliknya. Oke, sampai di sini dulu video impresi pertama atau hands-on dari Realme Narzo 20 Pro ini. Kalau suka jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman yang lain, terus subscribe channel ini serta aktifin lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notif update video-video seputar gadget lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.